Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 5 ayat 18 demikian. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, dampak dari penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda terhadap Tuhan Yesus adalah para pemimpin agama Yahudi semakin membenci dia. Aneh bukan? Menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lumpuh dan tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkannya, bukannya dipuji, malah dibenci. Tetapi itulah orang yang tidak beriman, yang cara berpikirnya berlawanan dengan cara berpikir Tuhan, sehingga jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak. Mereka membenci Tuhan Yesus karena pertama, menganggap Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat karena dia menyembuhkan orang lumpuh itu pada hari Sabat, di mana menurut mereka seharusnya tidak ada seorang pun yang boleh bekerja. Dengan kata lain, mereka nampaknya melakukan hukum Taurat, tetapi tidak memahami esensinya, yaitu kasih kepada Allah dan sesama manusia. Sudah 38 tahun orang lumpuh itu berbaring di sana, dan tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan dan menolongnya untuk masuk ke dalam kolam ketika airnya goncang. Padahal, jika binatang mereka mengalami kecelakaan sekalipun pada hari Sabat, mereka pasti menolongnya. Tuhan Yesus bukan meniadakan hari Sabat, melainkan meluruskan pemahaman mereka yang salah tentang hari Sabat itu dengan memberi contoh bagaimana seharusnya hukum Sabat itu diberlakukan. Dia menyembuhkan orang lumpuh itu sekalipun dilakukan pada hari Sabat karena dia berbelas kasihan kepadanya. Yang kedua, dengan berkata Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, berarti Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah. Bagi orang Yahudi, seorang manusia menyamakan diri dengan Allah berarti menghujat Allah. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus memang manusia sejati, tetapi dia juga adalah Allah sejati. Yang ketiga, alasan sebenarnya adalah mereka merasa terancam dengan popularitas Tuhan Yesus yang mulai menanjak. Hal tersebut menjadi semakin nyata dengan adanya usaha yang semakin keras untuk menangkap dan menyalibkan Tuhan Yesus tanpa alasan. Namun, yang mereka tidak tahu adalah semua itu justru dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana keselamatan bagi umat manusia. Sementara mereka yang tetap mengeraskan hati akhirnya binasa. Maka, jika hari ini saudara melakukan kebaikan tetapi bukan pujian yang saudara dapat, melainkan kebencian dan permusuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalaminya, bahkan sampai mati di kayu salib. Teruslah melakukan kebaikan, sebab Tuhan ada di pihak orang yang dengan tulus melakukan kebaikan, dan Dia menghargai semua yang kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin.